Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Welcome back to our English class. How are you today? I hope we all are fine today. So, students, remember that when you and your family were eating meatball together, for example, and you need more salt, what did you say when you ask for something to someone? Or when you help your mom cooking and she asks you for something, what you respond? Baiklah anak-anak Bu Guru, ingatkah kalian ketika kalian makan bakso bersama keluarga kalian misalnya, dan kemudian bakso tersebut kurang asin ya, jadi kalian meminta lebih banyak garam. Nah, apa yang kalian katakan untuk meminta sesuatu kepada orang lain? Atau ketika kalian membantu ibu kalian memasak, dan kemudian dia meminta sesuatu kepada kalian, apa respon kalian? So, in this chapter 4, we are going to learn how to ask for something politely and how to give response when someone asks for something to us. Jadi hari ini di chapter 4 kita akan belajar mengenai bagaimana meminta sesuatu secara sopan dan juga bagaimana cara memberikan respon ketika ada seseorang yang meminta sesuatu kepada kita. Okay, let's start our material today with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next, open your book page 63. Listen and repeat. But before, you can write the Indonesian language below the picture. Jadi silakan dengarkan dan juga ulangi, tapi sebelumnya silakan ditulis dulu bahasa Indonesia di bawah gambarnya ya, di buku kalian. Okay, listen and repeat. Chocolate, coklat, chocolate, butter, mentega, butter, pepper, lada, pepper, sugar, gula, sugar, flour, tepung, flour, salt, garam, salt, vinegar, cuka, vinegar. Next, soy sauce, ketchup, soy sauce, ketchup, saus tomat, ketchup. Jadi ada perbedaannya ya. Soy sauce itu kecap, kemudian ketchup itu saus tomat. Jadi jangan sampai kebalik ya. Nanti kalau ketchup itu saus tomat, kalau soy sauce itu kecap. Kemudian the last, jam, selai, jam. Jadi itulah beberapa kosakata yang akan kita pelajari pada bab 4 ini ya. Open your book page 66. Ask for something. Meminta sesuatu. Jadi di sini ada beberapa cara bagaimana meminta sesuatu. Ya. Yang pertama, can you pass me blank 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 please. Jadi di blank-blanknya atau titik-titiknya bisa diisi dengan for example, the salt please, or the sugar, the chocolate, the jam, for example. Jadi, can you pass me the sugar please? Bisakah kamu mengambilkan saya gula? Jadi pass di sini artinya mengambilkan, ya. Kemudian atau cara yang kedua, can you give me more? For example, can you give me more pepper please? Bisakah kamu memberi saya lebih banyak lada? Ya. Give me more, memberi saya lebih banyak apa? Pepper, for example, atau butter, ya. Kemudian ada juga dengan menggunakan kata could. Could is more polite than can. Jadi kata could itu lebih sopan daripada kata can, ya. Dimana ini bisa digunakan ketika kita meminta sesuatu kepada orang yang lebih tua, ibu, ayah, ya. Misal contohnya, could you pass me the salt please? Ya,
Atau Dad, Mom, could you pass me the salt please? Bisakah atau dapatkah kamu mengambilkan saya garam? Ya. Kemudian respond. Bagaimana cara memberikan respon? Jadi ketika ada orang lain meminta sesuatu kepada kita, maka kita bisa menjawab dengan cara yang pertama, certainly. Jadi bacanya certainly. Nah, tentu. Certainly. Jadi bukan certainly, but certainly. Tentu. Kemudian here it is. Ya, ini dia sambil memberikan barang tersebut. Kemudian with pleasure. Dengan senang hati. Atau yes, sure. Ya, tentu. Atau boleh juga alright, baiklah. Jadi contohnya misal, can you pass me the sugar please? Certainly. Ya, jadi bisa dijawab dengan ada beberapa respon di sini bisa dipilih ya. Practice the dialogues. Okay. In page 65, jadi silakan praktekkan dialognya. Ya, di sini ada 5 dialog. Can you pass me the salt please? Bisakah kamu mengambilkan saya garam? Certainly, tentu. Atau dialog yang kedua, can you pass me the chocolate please? Bisakah kamu mengambilkan saya coklat? Here it is, sambil memberikan coklat tersebut. Ini dia. Can you pass me the ketchup please? Bisakah kamu memberi saya apa kecap tadi? Kecap, saus, tomat. Bisakah kamu mengambilkan saya saus tomat? With pleasure. Dengan senang hati. Can you give me more jam please? Bisakah kamu memberi lebih banyak selai? Yes, sure. Ya, tentu. Can you give me more pepper please? Bisakah kamu memberi saya lebih banyak lada? Tolong. Here it is. Ini dia, sambil memberikan lada tersebut. Nah, ini contoh ya, contoh penggunaan ekspresi dari cara meminta sesuatu dan juga cara memberikan respon. Okay, the task is, jadi tugasnya adalah practice asking things you have learned in this chapter with your parents at home in English. Jadi silakan praktekkan bagaimana cara meminta sesuatu yang sudah kalian pelajari di chapter ini dengan orang tua kalian di rumah dalam bahasa Inggris. Jadi bisa ketika kalian masak, kalian membutuhkan bantuan orang lain, maka bisa menggunakan apa yang sudah kalian pelajari tadi, ya. Could you give me more salt please? Or Mom, could you pass me the sugar please? Jadi bisakah bisakah tolong ambilkan garam? Atau Ayah, bisakah memberikan saya lebih banyak selai? Ya, jadi bisa dipakai. Dan juga misalnya ada orang lain meminta sesuatu, maka juga bisa dijawab ya, dipraktikkan dalam bahasa Inggrisnya. Saya dijawab dengan yes, sure, atau certainly, tentu. Ya, atau bisa juga alright, baiklah. Ya. Jadi English is very easy exactly. Jadi English itu sangat mudah sebenarnya. Silakan dipraktikkan di rumah. Sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.